Ya saudara, berbicara batik sudah terbayang akan berbagai corak dan warna khasnya. Hampir seluruh belahan Nusantara memiliki motif dan corak yang berbeda. Mulai dari batik khas Solo, Bali, hingga Banjarmasin. Bagaimana dengan eksistensi batik di kota industri Batam ini? Katanya ada batik khas yang mulai menjadi ikon baru kota ini. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam Detak Kepri pada malam hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Robi Primula undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berakhir pekan. Batik merupakan salah satu warisan budaya serta identitas bangsa. Namun, eksistensinya tidak perlu diragukan lagi. Kain batik kini sudah sangat melekat dalam keseharian masyarakat Indonesia. Ada banyak sekali motif di tanah air, meski pada tiap batik di seluruh Indonesia diproduksi dengan proses yang sama. Akan tetapi, masing-masing memiliki ciri khas yang melambangkan daerahnya. Salah satunya adalah batik Batam. Batam memiliki beberapa motif batik khas, seperti misalnya motif gonggong, ikan marlin, daun sirih, bunga sakat mayang terurai, dan pucuk berung. Pemirsa, berbicara tentang batik, batik merupakan warisan budaya leluhur yang sangat dibanggakan oleh Indonesia. Kain batik memiliki nilai keindahan di setiap motifnya. Setiap wilayah memiliki motif yang berbeda-beda. Lalu bagaimana sih perkembangan batik di Kota Batam? Yuk kita simak selengkapnya. Indra Sugiono merupakan salah satu pengrajin batik di Batam. Pria kelahiran Pekalongan 44 tahun silam ini telah memproduksi batik khas kota industri ini selama kurang lebih 10 tahun. Produksi batik milik Indra ini masih berskala rumahan. Sehari-hari ia dibantu oleh anak dan istrinya. Meski begitu, beberapa produksi ia juga memanfaatkan orang-orang yang pernah dilatihnya untuk membatik. Berbagai jenis batik telah diproduksi oleh Indra, mulai dari batik tulis, cap, abstrak, kontemporer, hingga kombinasinya. Meningkatnya tren serta minat masyarakat terhadap batik di Batam. Selain menjadi upaya pelestarian budaya, secara nyata juga memberi dampak positif yang menjanjikan bagi perekonomian masyarakat. Salah satunya bagi pengrajin kecil seperti Indra. Dulu 10 tahun yang lalu, jangankan menjanjikan, kita buat aja tidak ada yang melirik, karena cenderung orang Batam itu melihat batik itu dari Jawa. Tapi begitu sekarang, 4-3 tahun sekarang itu memang batik karena sudah betul-betul dipromosikan sama pemerintah, akhirnya menjanjikan, betul-betul menjanjikan kalau sekarang. Karena dengan kita membuat batik aja, kita itu sekarang pelanggan yang menunggu kita. Jadi kapan siap? Nah, itu pelanggannya yang tanya. Kalau dulu kapan pesan lagi Bu batiknya? Sekarang enggak, sekarang jadi kita sekarang Bu mungkin 2 minggu lagi ya baru siap setelah itu. Karena kan banyak yang ngantrian lah istilahnya. Nanti jadi kerjakan, nanti ada lagi yang masuk lagi, dikerjakan lagi berikutnya, seperti itu sih. Bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Batam atau Dekranasda, kini selain membatik, Indra juga dipercaya untuk menjadi asesor batik bersertifikat di kota ini. Apakah membatik itu sulit? Indra membagikan bagaimana proses serta tahap dari membatik kepada kami. Mulai dari proses pola, menjiplak atau mal, kemudian proses mencanting, proses pewarnaan hingga penjemuran.
Dalam membatik, bahan kain yang digunakan tidak bisa sembarangan. Kainnya harus berasal dari serat alam tanpa campuran polister. Bahan lain yang digunakan adalah lilin cair atau malam. Malam inilah yang ditorehkan menggunakan ke kain batik sehingga membentuk motif. Kain ini kain yang benangnya ini dari serat alam, jadi tidak boleh tercampur dengan polister. Jadi kain katun, ada kain katun itu ada lagi yang kain Dolby Cina, ada lagi yang kain viskos, ada lagi kain sutra, ada lagi yang kain polisima. Banyak sih. Yang penting intinya kain itu tidak mengandung polister, jadi dari serat alam. Alatnya itu ada canting yang buat nulis, ada canting cap. Bahan baku yang lain ya kayak malam tadi yang buat ngeblok seperti ini nih, ya malam seperti itu. Peminat batik buatan Indra menyasar ke berbagai kalangan, mulai dari kaum milenial hingga pejabat. Kisaran harga yang dibanderol oleh Indra untuk batik produksinya mulai dari 150 untuk batik cap dan 2.500.000 untuk batik tulis. Batik tulis lebih mahal karena proses pengerjaannya bisa memakan waktu 2 hingga 3 minggu. Sendiri ya dari kalangan pas sekarang banyak sih yang milenial juga ingin memakai batik juga banyak. Jadi tidak menutup kemungkinan dari anak-anak muda sampai yang sudah tua. Ke pejabat-pejabat biasanya yang batik tulis atau batik, pokoknya batik yang tidak duanya lah. Kontemporer abstrak pun dia saat ini memang lagi banyak yang make sih, yang memesan gitu sih. Waode Nilasari adalah salah satu desainer busana yang ikut menuangkan karya-karyanya melalui kain batik hasil pengrajin Batam. Dari sisi desain, Nila merasa tidak kesulitan untuk mengkolaborasikan dengan para pengrajin seperti halnya Indra. Namun, Nila memberi sedikit masukan bagi para pengrajin batik di kota ini, misalnya dari sisi kreasi warna, pola motif, hingga bahan kain yang digunakan para pengrajin. Dari sisi desain, mereka sudah memiliki keahlian ya, jadi mereka sudah ngerti motif yang kita dengan pembatik, dengan pengrajin bisa kerjasama, minta tolong untuk di bagian ini motifnya seperti ini gitu, jadi bisa kolaborasi dengan baik. Jadi mereka ngerti apa kemauan dari desainer, jadi hasilnya juga baik. Masukannya mungkin mereka bisa lebih kreatif lagi ya untuk membuat batik Batam itu sendiri, dari warnanya, dari pola motifnya lebih bagus lagi, dan bahannya juga dipilih bahan-bahan yang berkualitas yang bisa nyaman dipakai. Di tengah pesatnya perkembangan batik di Batam, Nila memiliki harapan agar pemerintah dapat meningkatkan promosi terhadap hasil produksi batik di Batam. Caranya bisa dengan membuka stand batik Batam di berbagai hotel dan juga mengikutsertakan produk hasil karya para pengrajin di kota ini di pagelaran dalam skala nasional. Harapannya semoga dengan berkembang pesatnya pengrajin batik Batam, terutama di kota Batam ini, pemerintah kota Batam juga lebih meningkatkan promosinya kepada para pengrajin batik Batam dan desainer dengan membuka stand di setiap hotel-hotel di kota Batam, bahkan hotel di luar kota Batam seperti di Bintan, Karimun, itu ada stand khusus menjual produk unggulan dari batik Batam. Kemudian semoga kedepannya insya Allah, semoga nanti batik Batam bisa memiliki tempat, memiliki stand di luar kota setiap ada pagelaran.
Pemirsa, itu tadi keindahan batik khas Kota Batam. Bagi insan muda semua, ayo kita kembangkan dan lestarikan setiap batik yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Batam. Tim Batam TV melaporkan. Batam TV, inspirasi Kepri.